Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering Al-Fakir ditanya-tanya tentang masalah petis. Apakah memang benar petis yang sering kita konsumsi itu najis? Berarti kalau seumpamanya najis tidak boleh kita konsumsi. Apakah nanti ketika mengena kepada pakaian kita kemudian kita sholat, berarti sholat kita ini tidak sah? Sebelum Al-Fakir menjawab, silahkan tonton dulu proses pembuatan. Proses merebus ikan memerlukan waktu hingga 2 jam. Setiap panci untuk merebus pindang dilubangi dan ditutupi dengan sabut kelapa supaya mudah untuk mengambil air rebusan ikan. Nah, udah mendidih tuh. Kita ambil airnya ya. Air yang pertama diambil akan menghasilkan kualitas petis nomor 3 karena sari ikannya tidak terlalu banyak. Yang paling baik adalah air rebusan ikan yang terakhir saat pindang akan diangkat. Oh iya Fams, air rebus ikan yang terakhir akan menghasilkan petis kualitas premium ya, karena airnya sedikit dan sari ikan yang terkandung dalam air sangat banyak. Sebelum diolah menjadi petis, air rebusan ikan pindang disaring dulu ya. Setelah air rebusan disaring, aduk dan masak sampai kental, sekitar 2 jam. Hati-hati dengan asapnya ya Fams, kalau kena mata bisa pedih. Tuh lihat, sampai keluar di air matanya. Kacian. Udah kental nih, angkat petis dari tungku. Tambahkan gula pasir biar petis nggak terlalu asin. Kan garamnya sudah dikasih tadi. Aduk sampai rata dan saatnya pengemasan. Setelah kami melihat proses pembuatan petis dari video tadi, maka kami bisa memberi suatu kesimpulan bahwasanya hukum petis ini erat kaitannya dengan permasalahan kotoran ikan. Artinya hukumnya petis ini mengekor kepada masalah kotoran ikan. Apakah memang kotoran ikan itu najis atau tidak? Mengapa demikian? Karena setelah kami melihat dari proses tadi di video tadi, itu jelas ikannya direbus, kemudian dicampur dengan air, diberi air, yang pastinya yang tentunya air tadi akan bercampur, akan menyatu, akan bersentuhan dengan kotoran-kotoran ikan yang ada di dalam perutnya. Lantas bagaimana komentar para ulama terkait masalah kotoran ikan? Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin ini ada keterangan halaman 11. Wa qad ittafaqah Ibnu Hajar wa Ziyad, dan telah sepakat Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Ibnu Ziyad, wa Mimro dan Imam Romli Shogir. Kalau Romim berarti Imam Romli Kabir. Wa wairuhum dan selainnya, ala toharoti ma fi jaufis samakis shogir, atas sucinya sesuatu yang ada di dalam perutnya ikan yang kecil. Ikan yang kecil itu ikan yang bisa langsung dimakan sama tulang-tulangnya. Nah, minat damih dari darah, warrausih dan kotoran, wajawazi aklihi ma'ahu, dan bolehnya makan darah beserta kotoran tadi bersamaan dengan ikannya. Wa annahu la yanjusu bihi duhnu, dan bahwasanya dengan darah dan kotoran tadi tidak bisa menajiskan pada minyak goreng. Artinya kalau kita samakan dengan proses dari video tadi, itu air yang bercampuran dengan darah dan kotoran ikan yang direbus tadi itu tidak najis, artinya tetap suci. Baljaro alaihi Mimro al-Kabir aidon, bahkan Imam Romli As-Shogir ini juga berpendapat bahwasanya ikan yang besar ini hukumnya sama. Artinya ikan yang besar seperti di video itu sudah masuk dalam kategori ikan yang besar. Artinya kotoran yang ada di dalam ikan yang besar, kemudian darah-darah yang ada di dalamnya itu juga boleh dimakan dan tidak bisa menajiskan air atau minyak goreng yang bercampur. Wali anna lana kaulan qawiyan, dan juga kita memiliki suatu pendapat yang kuat, annas samakah la damalahu, bahwasanya ikan ini masuk dalam kategori hewan yang tidak punya darah, yang mengalir. Li'annahu yabyaddu, karena ikan tadi bisa menjadi putih idza wudi'a fi syamsi, kalau dijemur. Nah, ini. Jadi kesimpulannya dari keterangan ini, ikan yang besar, ikan yang kecil, kotoran-kotoran yang ada di dalamnya
itu suci dan boleh dimakan dan tidak bisa menajiskan air atau minyak goreng yang bercampur dengannya. Kemudian kami juga menemukan keterangan bahwasanya di dalam kitab Fathul Jawad bi Syarhi Mandumati Ibnil Imad, ini juga madhab Syafi'iyah, tapi bukan Fathul Jawad bi Syarhil Irsadnya Ibnu Hajar, tapi bi Syarhi Mandumati Ibnil Imad. Ini ada penjelasan di sini. Qala al-Bandaji, Imam al-Bandaji ini pernah sa'altu Syekh Abu Hamid, pernah bertanya kepada Syekh Abu Hamid Al-Ghazali, an samakin yukla wa fihi rosu, menanyakan tentang ikan yang digoreng sedangkan di dalam perutnya ada kotoran. Hal yukalu, apakah bisa dimakan? Faqala huwa tohirun, maka Imam Ghazali berpendapat menjawab bahwasanya ikan tadi suci dan boleh dimakan. Intahe. Jadi dari keterangan tadi, dari keterangan barusan sudah jelas bahwasanya petis ini menurut pendapat imam yang sudah disebutkan barusan ini hukumnya suci dan boleh dikonsumsi, boleh dimakan. Andaikan mengena kepada baju kemudian kita sholat, maka sholat kita ini dihukumi sah dan tidak batal. Sekali lagi, pembahasan petis ini adalah ranah hilaf, karena memang fikih itu adalah mahallul hilaf, tempatnya hilaf, perbedaan pendapat di antara ulama. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.